Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa fillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua GNPF MUI Kabupaten Agam Bukit Tinggi, demikian juga koordinator sholat subuh berjamaah sekaligus MC kita Akhinal Ustadz Saiful Rifki, pengurus Masjid Jami yang tercinta yang telah menyediakan tempat dengan berbagai pernik-perniknya sehingga kita semua bisa berkumpul, dan insya Allah perkumpulan kita menjadikan sebab turunnya rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhinal Ustadz Dr. Andes Mustafa Rahman, hadirin hadirat segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang telah ikut untuk membantu terselenggaranya suksesnya acara Qiyamul Lail, subuh berjamaah dan tausiah, yang mudah-mudahan kita semua di pagi yang cerah ini ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah dan hamba-hamba Allah yang memperjuangkan kalimat Allah di bumi Indonesia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kita karena alhamdulillah masyarakat Agam Bukit Tinggi ini termasuk orang-orang yang terkaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak terkaya? Karena kita semua dari sejak tengah malam Qiyamul Lail sampai saat ini masih duduk bersimpuh beribadah kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah. Bagaimana kita enggak menjadi orang terkaya di dunia ini? Kita telah memiliki
dunia beserta isinya. Rasulullah bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kita memiliki dunia dan isinya. Lebih dari itu berarti kita di sisi Allah orang terkaya. Alhamdulillah. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa sih kok Raja Salman beserta pangeran-pangerannya dengan pesawat pribadi yang super mewah, lebih mewah daripada hotel bintang 5 itu pesawat, kok datang ke Indonesia? Sebelumnya ada diskusi pertemuan di kerajaan, hadir diantaranya seorang ulama besar, putra dari Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, yaitu Said Ahmad. Ketika diskusi tentang 212, ada apa dengan 212 di Indonesia? Di antara pertemuan yang dibicarakan, beberapa ulama yang hadir dari berbagai kelompok di kerajaan, Said Ahmad mengatakan kepada raja, ini tanda kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Takbir. Ini pernyataan gak main-main saudara. Kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia, ditandai dengan suksesnya 212. 7.500.000 lebih manusia berkumpul dengan biaya sendiri, digerakkan oleh Allah yang maha tinggi, yang mereka datang tidak mempedulikan apapun yang terjadi, yang penting membela kitab suci. Alhamdulillah. Dan menarik saudara, itu dalam diskusi yang seperti itu sempat bertanya, ini pengamanannya mengeluarkan dana berapa miliar? Loh kenapa Raja Saudi nanya pengamanannya sampai aman, tertib, damai? Bahkan jangankan orang saudara, rumput pun tidak ada yang terganggu. Subhanallah. Selesai acara saudara, tidak ditemukan sampah yang berserakan, bersih seperti tidak ada kejadian dan tidak ada acara. Ini menunjukkan bahwa umat Islam telah melaksanakan ajarannya an-nazafatu minal iman, mengamalkan ukhuwah Islamiyah, di mana umat Islam datang dari berbagai daerah, dari berbagai pulau provinsi. Dia lepaskan baju perbedaan suku, perbedaan madhab, bersatu untuk membela Al-Quran, saling sapa, saling memberi. Yang dari Padang datang ketemu sama orang Madura, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, baik, jabatan tangan, dia pegang makanan, ditawarkan. Persaudaraan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika hijrah antara muhajirin dan ansor, saling membagi sehati karena didorong keimanan, itu muncul di 212. Kebangkitan umat Islam dahsyat saudara. Kenapa? Allah tunjukkan kalamnya, Al-Quran yang dihina, Allah gerakan hamba-hambanya untuk bangkit dan membela. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, di subuh berjamaah di taklim lanjutan ini, saya hanya ingin sedikit bagaimana spirit 212 kita jaga untuk menjaga kekuatan umat Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah, alhamdulillah Presiden mengakui, bahkan dalam pertemuan dunia, pimpinan-pimpinan negara kumpul, Presiden Jokowi menyampaikan silahkan bagi negara-negara yang akan menanamkan investasinya ke Indonesia, Indonesia adalah negara super damai. 212
tidak ada yang terganggu. Jangankan orang, rumput pun tidak terganggu. Itulah kehebatan bangsa Indonesia. 212 dijual sama presiden untuk menarik investor. Alhamdulillah. Berarti presiden ngakui bahwa 212 adalah modal bagi kemajuan bangsa Indonesia. Betul? Ini saudara yang kita minta tolong, ini ternyata pemerintah tahu. Gerakan 212 itu adalah modal terbesar bagi bangsa Indonesia. Tolong tokoh-tokoh GNPF MUI, ulama habaib jangan dikriminalisasi dong. Betul? Jangan dipukul, rangkul dong. Untuk membangun kita punya negeri. Insya Allah akan kita menjadi ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, saya tertarik dengan kecintaan, keimanan para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat yang setiap Jumat didengungkan oleh khotib. Tujuannya untuk memompa agar keimanan kita tidak rentan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, ayyu munada, ha zaidah litanbih, alladzina isim mausul li jam'il mudzakkar, amanu sifat dari mausuf alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, terjemahan bebasnya hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Nah, karena yang di hai yang beriman, betul? Apa kata Allah? Ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Takwa saudara, makna yang umum imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Tetapi dalam kitab Salasun Sababan lidukhulil jannah, takrif takwa al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu minal qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Yang namanya takwa adalah takut terhadap zat yang maha besar, Allah, dengan cara menjalankan perintah yang diturunkan, mampu menerima sedikit yang telah diberikan, serta mempersiapkan berbagai amal untuk hari kemudian. Takwa kata Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau wafat, meninggal, mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau begitu meninggal Islam itu ditekan oleh Allah, biar kita jangan sampai meninggal dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Ini kan sekarang rame. Kemarin saya ceramah di Riau, di pondok pesantren cabang Gontor, ditanya sama Ustaz, ya Syekh, bagaimana ini sikap Front Pembela Islam terhadap pemberitaan, terhadap pamflet-pamflet di masjid di wilayah Jakarta, bahkan seruan RW, ketua RW menyerukan bahwa di Pesanggerahan, salah satu kelurahan di Jakarta, RW-nya menulis dan disebar itu pengumuman, tidak boleh memandikan, menyolati, mengkafani, menyolati, mengkuburkan pendukung dan pemilih Ahok. Oh, dahsyat ini saudara. Ditanya, ini bagaimana? Bahkan karena ramenya, dikira ini tulisan cuma gertak saudara. Ternyata terrealisasi. Sudah ada lebih dari 3 orang yang meninggal, tidak ada yang nyolatin. Yang terakhir saudara, berita yang terbaru, ada nenek-nenek umurnya 72 tahun. Si nenek ini bangga, saya dukung Ahok, saya pilih Ahok. Begitu meninggal, kagak ada yang mau takziah, kagak ada yang mau mandiin. Ustadz disamperin, Ustadz tolong
orang tua saya, nenek saya meninggal dunia, tolong minta dimandiin, suruh aja mandiin sama Ahok. Oh ternyata ini nggak main-main saudara. Karena begitu berita viral pendukung Ahok itu akhirnya pada ketakutan, yang Islamnya Islam kagak jelas. Akhirnya sampai ke Menteri Agama baru-baru ini dia memberikan pernyataan, menyolati jenazah, menguburkan jenazah, memandikan jenazah itu fardu kifayah. Jadi kalau sekampung nggak ada dosa semua. Jadi jangan begitulah. Dijawab sama Ustadz, justru karena fardu kifayah suruh saja sholatin sama sesama pendukung Ahok. Menteri Agama puyeng lagi. Umat Islam punya prinsip saudara. Nah ini ditanya sama ulama, sama Ustadz yang ada di Pondok Pesantren Al Jauhar, cabang dari Gontor yang ada di Riau. Saya bilang FPI nggak punya pernyataan sikap resmi, fatwa FPI nggak ada. Loh FPI nggak memberikan fatwa, ngapain memberikan fatwa? Kan ada MUI. Tapi MUI kan nggak memberikan fatwa. MUI membiarkan fatwa itu berjalan sendiri aja dah. Lalu bagaimana sikapnya FPI? Sikapnya FPI dukung. Bahkan Habib Rizik dalam pernyataan resmi, kalau saya punya tetangga yang tetangganya itu dia itu pendukung dan pemilih Ahok, demi Allah saya nggak pernah akan melayat dan nyolatin. Itu sikap pribadi saya, kata Habib Rizik. Karena Habib Rizik begitu, umat Islam saya juga sama Habib. Umat Islam kalau bersatu saudara tuh kekuatannya begitu. Makanya jangan pernah tidak bersatu. Spirit 212 tahan. Ya seminggu sekali kita berkumpul, yang masjid di sana berkurang jamaahnya nggak apa-apa, toh sama-sama jamaah kok. Sudahlah, sesama Islam perbedaan sedikit jangan dibesar-besarkan. Ikutin ulama kita yang dulu. Padang punya ulama besar yang menjadi tulisan sejarah tinta emas di Indonesia, Profesor Hamka. Saudara, ketika Profesor Hamka memanggil Kiai Abdullah Syafi'i, tokoh ulama pesantren Asy-Syafi'iyah terbesar, hari Jumat dipanggil ke Kebayoran Baru di masjidnya Profesor Hamka. Kemudian beliau mengatakan, Kiai, hari ini khotib Jumatnya antum. Itu di masjidnya Profesor Hamka, setiap Jumat azannya cuma sekali. Azannya cuma sekali. Setiap habis sholat Jumat nggak ada itu bacaan yang macam-macam, masing-masing baca sendiri-sendiri. Begitu waktu sholat Jumat masuk, ada azan pertama. Kiai Abdullah Syafi'i kaget, tanya, Prof Hamka, kok azan 2 kali? Sekarang masjid ini masjid ente, bukan masjid saya. Sekarang ini masjid Kebayoran Baru, Masjid Al Azhar ini bukan punya saya, tapi punya Kiai. Makanya azannya 2 kali. Kalau punya saya, azannya sekali lagi. Begitu beliau khutbah dengan ini, habis selesai sholat Jumat ada zikir, semuanya ikut zikir, nggak ada yang bubar. Beliau mengatakan di depan umat, wahai saudara-saudaraku, inilah persatuan. Kami ada perbedaan dengan Kiai Abdullah Syafi'i, tapi perbedaan itu furu, perbedaan cabang yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi yang usul itu nggak ada perbedaan. Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu kalam qadim, harus dijaga kesuciannya, harus dibela, kita sepakat. Siapapun yang akan menghina Al-Quran, kita akan lawan. Tapi kalau perbedaan furu, kita tenggang rasa, masing-masing punya dalil. Anda sholat subuh berjamaah, imamnya kunut, silahkan Anda kunut. Imamnya nggak kunut, jangan ikut kunut. Loh kenapa? Karena kunut sunnah, ngikutin imam hukumnya wajib. Apa yang mau disolat, permasalahkan. Wah, di sana nggak kunut, saya biasa kunut, nggak sah di sono.
Mendingan saya bikin masjid sendiri. Ada urusan apa bikin masjid sendiri? Ini nggak bisa, saudara. Spirit 212 telah membentuk, di mana perbedaan madhab berkumpul. Sholat Jumat, saudara, tanpa disetting oleh GNPF MUI. Begitu ternyata ketua MUI berhalangan untuk hadir, spontan Habib Rizik didaulat untuk jadi khatib. Pada saat itu, saudara, imam yang sudah diprogramkan gak hadir, berhalangan karena sakit. Kita mencari muadzin, kebingungan. Ternyata ada yang bilang Kapolres Cirebon azannya bagus. Yang azan Kapolres, azan Jumatnya 2 kali, terbesar. Muhammadiyah nggak protes. Imamnya, saudara, baca doa kunut. Kunutnya panjang doanya. Doa kunut yang dibaca oleh imamnya ini baca doa kunut, bukan doa kunut yang sering dibaca oleh kalangan NU, bukan doa kunut yang biasa dibaca oleh kalangan Muhammadiyah, tapi doa kunut yang suka dibaca oleh Robitoh. NU, Muhammadiyah nggak protes. Azan 2 kali, Muhammadiyah nggak protes. Begitu habis sholat Jumat selesai, kagak ada zikir, kagak ada doa, NU nggak protes. Kenapa? Karena ada tugas besar, bagaimana umat bersatu untuk melawan penista Al-Quran. Jadi kenapa sih kok harus ada masalah, saudara? Kita bersyukur kita disatukan oleh Allah dengan 212. Alhamdulillah. Sudah, kita saling dukung. Polisinya dukung, tentaranya dukung. Anda punya iman, Anda punya Islam, wajib bela Quran. Lepaskan baju Anda. Yang penting Anda iman, Anda Islam, Anda adalah saudara. Kita akan mati, saudara. Kita akan meninggal. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ibu, bapak, saudara, ada yang menarik. Menariknya, orang nggak ikut bela Quran, tapi dia bilang, apaan sih ngumpul rame-rame, mubazir itu. Biayanya besar. Ada yang jual kebo untuk ke Jakarta. Betul, serius. Karena untuk bela Quran. Siapa bilang sia-sia, nggak ada manfaatnya? Kalau mau ngomong dipikir dulu. Ibu, bapak, saudara, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, kalau secara akal, saya datang nggak datang bela Quran nggak ada pengaruhnya. Datang 7.500.000 lebih kok. Kalau kurang 10 orang juga nggak pengaruh. Betul? Tapi bukan itu, saudara. Buka sejarah, buka riwayat. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dia mau bunuh cicak. Cicak mau dibunuh. Kemudian ada sahabat, ada wanita sahabat melihat, mengatakan, ya Aisyah, kenapa kau akan bunuh cicak yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu? Sayyidah Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah menyuruhku membunuh cicak. Karena Rasulullah bercerita, dulu cicak telah bersekutu dan membela kemungkaran. Sahabat tanya, apa gerangan ceritanya? Dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, itu semua binatang-binatang, khimar, anjing, keledai, semua itu ikut membantu dalam pembakaran Nabiullah Ibrahim. Bahkan ketika api membesar, saudara, itu masing-masing hewan pun ikut, tentunya didorong oleh iblis. Tapi ternyata ada burung pipit. Tahu burung pipit, Pak ya? Ya, kecil. Ini burung pipit itu bolak-balik dengan paruh yang kecil bawa air. Bawa air dijatuhkan ke api. Tujuannya apa? Untuk memadamkan api. Cicak ngeliat, ngeledek. Pit, pipit, ngapain lo? Pit, ngapain lo? Burung pipit jawab, aku berupaya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak ngeledek. Apa katanya? Pit, pit, pipit, pikir pakai otak lo. Air yang kau bawa tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Nggak mungkin api yang besar itu padam dengan setetes-setetes air yang ada di paruhmu. Perbuatanmu sia-sia, nggak manfaat, cuma capek doang pipit. Ternyata itu cicak
ngeledek sambil lidahnya melet, sambil niup-niup api. Tujuannya supaya apinya tambah besar. Dia ngeledek, burung pipit nggak akan bisa memadamkan dengan api yang sedikit. Sama juga dong, sebetulnya tiupan cicak juga tidak akan menambah besarnya api. Dia bilang salah tapi dirinya ngelaksanain kayak Nusron Wahid aja. Iya. Ayat suci, ayat konstitusi di atas ayat kursi. Ayat suci gimana ceritanya? Ya di TV One TV One kan? Dia mengatakan bahwa ayat konstitusi di atas ayat suci. Waduh. Waktu itu saya bilang saya setuju. Mulai hari ini saya umumkan kepada tokoh-tokoh, kepada pengikut Nusron, kalau ada yang meninggal dunia gak perlu dibacain Yasin, bacain aja ayat konstitusi, bacain Pancasila. Geger itu di TV One, saudara. Lah iya, kok ayat konstitusi di atas ayat suci, dari mana dalilnya, saudara? Kalau begitu Pancasila lebih hebat dong daripada Qul huwallahu ahad. Undang-Undang Dasar 45 lebih hebat dong daripada Al-Quran. Nggak bisa, ini akidah. Itu yang saya lawan, saudara. Alhamdulillah, malamnya habis ribut di TV ILC TV One, saudara. Paginya tokoh-tokoh NU dari Jawa Timur pada telepon, tokoh Banser pada telepon, setuju, saya dukung FPI. Ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Geger itu kan akidah juga, saudara. Itu berarti dia bela kemungkaran. Ini cicak, saudara, dia tiup-tiup juga. Apa jawabannya? Itu burung pipit, hai cicak, aku tahu air yang aku bawa tidak akan menjadi padam api itu. Berapa kali pun air yang aku bawa, aku jatuhkan, aku siramkan ke api yang membara besar membakar Nabi Ibrahim, tidak akan memadamkan. Aku tahu. Kau katakan tidak ada manfaatnya, terserah kau katakan. Yang penting bagiku Allah tahu di mana aku berpihak. Di mana aku berpihak, Allah tahu bahwa aku berpihak kepada kebenaran, membela Nabi. Tapi kau membela Raja Namrud. Artinya, saudara, bapak-bapak, ibu, yang kita datang ke Jakarta untuk aksi bela Islam, walaupun kita ke sana cuma jalan kaki, orang-orang pada teriak ikut Allahu Akbar, capek duduk, tapi Allah tahu di mana kita berpihak. Ingat, nanti kita meninggal dunia, jumhur ulama Ahlus Sunnah sepakat, nanti kita akan ditanya sama Mungkar Nakir. Di antara pertanyaannya adalah, ma imamuka, apa imammu? Kita akan menjawab Al-Quran imami, Al-Quran imamku. Ketika kita menjawab Al-Quran imami, Al-Quran imamku, Al-Quran akan langsung membantah. Kok aku bahwa aku adalah imammu ketika aku dihina sama Ahok Kodim? Demi Allah, saudara, Al-Quran akan menjadi hujjah. Ini hadis. Al-Quran dihina sama yang namanya Ahok, gubernur DKI Jakarta, Cina kafir, kau diam. Malah ada orang yang bela Quran, kau syirik. Kau sekarang mengatakan aku imammu. Tidak, aku tidak ngaku aku adalah imammu. Apa yang akan terjadi? Diseret, saudara, sama malaikat Zabaniyah, sama malaikat Tata. Tapi begitu, ma imamuka, Al-Quran imami. Al-Qurannya ngomong, betul ya Allah, dulu dia bela aku dari Padang jauh-jauh, dia datang walaupun dia cuma duduk di bawah pohon yang rindang, tapi dia datang untuk bela aku ya Allah. Siapa bilang, saudara, nggak ada manfaatnya? Kita itu bela Al-Quran, bela Allah. Oleh karenanya, hadirin hadirat rahimakumullah, camkan baik-baik, semangat kita jangan kendor. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi spirit 212 itu jadi pandangan dunia. Bahkan Raja Salman memang betul, saudara, sampai detik ini belum ketemu sama GNPF MUI, belum ketemu sama Habib Rizik, padahal sudah direncanakan, diprogramkan. Sebelum terbang itu pengawal pribadinya sudah WA sama saya, ada waktu yang akan ditentukan untuk ketemu sama tokoh GNPF MUI dan akan bicara pribadi dengan Habib Rizik. Ternyata dihalangin, saudara. Bahkan ketika Habib Rizik dapat undangan di DPR RI, itu ternyata dicoret namanya. Dengki, saudara. Itu dengki. Tapi Habib Rizik kemudian WA sama aneh, bagaimana? Ya Syekh Habib, Hasan antum gak usah datang, daripada nanti dipermalukan lebih bahaya.
Udah nggak usah datang, itu lebih maslahat. Ternyata betul. Begitu habis selesai kita lihat di TV, orang-orang yang anti Arab pada selfie. Anggota dewan pada norak. Yang kemarin teriak apa itu Arab, apa itu Arab, sekarang selfie sama Arab. Orang Betawi bilang, alhamdulillah masih bagus Raja Salman datang. Saya pikir yang kaya cuma Cina-Cina doang. Ternyata Raja Salman jauh lebih kaya daripada Cina. Belum tahu ente, umat Islam lebih kaya. Belum ada apa-apanya saudara. 9 naga yang membackup kekuatan Cina di Indonesia, termasuk membackup penista agama Ahok saudara. Salah satunya datang ke Habib Rizik untuk menyuap Habib Rizik supaya tidak ada tuntutan lagi, tidak ada gerakan untuk bela Quran, untuk minta penista agama Ahok itu dipenjarakan. Habib Rizik ditawarkan 1 triliun saudara. Ini biar tahu nih, nggak pernah diberitain. Lo kayak begini nggak diberitain, kenapa? Yo rusak saudara. Itu Habib Rizik didatengin. Habib Rizik sudahlah, aksi bela Islam 212 dibatalin aja. Itu sebelum 212. Udahlah, kan Ahok sudah jadi tersangka, serahin aja sama polisi. Udah antum duduk tenang beb, ini pesantren digedein, bikin perguruan tinggi, kami siapkan uang untuk ente 1 triliun. Yang penting diem dah, biarin aja Ahok. Habib Rizik matanya melotot. Hah? Rizik disuruh diem untuk kemungkaran, orang yang menghina Al-Quran disuruh didiemin. Tunggu dulu, lebih baik Rizik mati dalam tiang gantungan untuk melawan penista Al-Quran. 1 triliun saudara. Bapak-bapak pernah lihat uang 1 triliun? Jujur Pak, jujur, pernah nggak ngeliat uang 1 triliun? Pernah nggak? Sama dong. 1 triliun saudara, ini nggak main-main. Puncaknya ini naga 9 kesel, diancam. Ya sudah Habib Rizik, tunggu aja main, tunggu tanggal mainnya. Ternyata nggak main-main saudara, ada bocoran. Rapat tertutup di satu tempat, anak nggak sebutin, takut ada bocoran. Kadang kalau ramai begini kan kadang ada nakal begitu, lempar ke YouTube, besok karena dipanggil sama Kapolri. Nanti ngomong begini ya, iya, ya itu benar sih benar, tapi jangan diomongin, kan saya pusing juga. Lah iya kan Kapolri biasa ketemu, biasa diskusi saudara. Itu dalam pertemuan tertutup, kalau Habib Rizik tidak bisa dipenjarakan dengan mencari kasus-kasus yang bisa habisi dia. Target saudara. Ini GNPF MUI di pusat, ini organisasi resmi. MUI ini organisasi resmi di Indonesia, diakui oleh konstitusi. GNPF MUI diakui oleh MUI. Loh, ada urusan apa kok kita dipersoalkan? Ternyata panik, musuh-musuh negara ini panik. PKI ini panik. Orang yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI panik, sehingga kita dikriminalisasikan. Targetnya, ini saya buka nih, kalau yang begini keluar di media nggak apa-apa. Target yang harus dipenjarakan, kalau nggak bisa habisi, yang pertama Habib Rizik. Yang Habib Rizik nggak main-main Pak Bu. Belum lama ini, belum sampai 2 minggu, Habib Rizik punya HP 3 kali di cloning, disedot datanya dan disadap. Ini HP saya nih, yang ini masih disadap. Jadi saya ceramah di sini Jakarta dengar. Oh serius saya ngomong, ini masih disadap. Anak nggak mau ganti. Ngapain ganti disadap lagi, ganti disadap lagi? Capek dah. Mendingan kagak usah ganti. Ini saya masuk ke istana 3 kali bolak-balik di 4.13 itu di James sampai 3 hari nggak aktif. Acara di Istiqlal yang lalu saudara di James lagi. Anak bilang sadap aja, kalau saya ngomong aja. Udah sadap nggak apa-apa. Makanya kalau ada yang telepon dari GNPF MUI dari daerah, ada ngomong, oh kita begini. Ente jangan ngomong bunuh-bunuh, ini disadap, ntar ente ditangkep. Kalau ngomong pakai HP ini yang enak-enak aja, yang enjoy begitu dah. Ini lah, kok disadap ngomong? Ya emang ngomong biar orang yang nyadap juga ketawa. Anak bilang begitu. Emang kita takut mati? Ngapain takut mati? Orang kita udah hidup tinggal matinya, betul? Lah orang yang takut mati itu pengkhianat, pengecut saudara. Lah kita udah hidup, kalau udah hidup ngapain? Lah itu dia.
Takut mati, mati. Berani mati? Takut mati? Berani mati? Ya berani aja sekalian. Sama-sama mati kok. Yang penting mati kita membela Allah, betul? Itu prinsip saudara. Ini Habib Rizik yang pertama, HP-nya full, disadap, di cloning, disedot datanya. Akhirnya yang satu nggak diaktifin, dibongkar, baterai dipisah dengan kartu, ditaruh di kamar. Sebab kalau dimatiin, baterainya masih nempel, saudara, masih bisa disadap. Ilmu persadapan jadi GNPF apal akhirnya. Udah, yang bocorin orang dalam juga, saudara. Emang semuanya orang sepakat maksiat? Enggak. Kalau ada iman nggak sepakat dalam kemaksiatan, saudara. Masih ada yang hatinya bersih, masih ada tentara polisi yang bela Islam, itu yang bocor-bocorin, saudara. Habib Rizik ditarget mau dibunuh, itu malamnya ada yang datang yang ikut rapat. Saya kebetulan ada di tempat Habib Rizik. Habib Rizik kalau ada tamu khusus panggil salah satu pengurus untuk saksi, nggak mau empat mata. Dia bilang, ya Syekh ta'al, ada apa? Ini ada yang mau ngasih berita penting katanya. Berita apa? Beb, anak habis rapat Beb 3 hari yang lalu. Kalau ente nggak bisa dipenjarakan dengan berbagai cara, maka satu-satunya harus dihabisi. Jadi target antum sekarang dihabisi, karena dikriminalisasi mentah semua. Difitnah sama Firza selingkuh. Firzanya ngomong, kapan saya selingkuh? Saya nggak pernah foto bareng sama Habib Rizik, saya nggak pernah telepon-teleponan sama Habib Rizik. Juru bicaranya membantah, selesai. Keger saudara, Habib Rizik mencerobot tanah warga. Warganya bilang, siapa yang cerobot? Tanah saya dibeli kok, malah lebih mahal. Malu lagi saudara. Sampai telak itu Polda Jawa Barat membuat instruksi latihan perang di wilayah Gunung Habib Rizik. Padahal itu hutan lindung, Pak. Jadi pesantren Habib Rizik di Megamendung itu hutan lindung. Habib Rizik punya lahan 50 hektar. Ini yang sedang dibangun pesantren termasuk masjidnya. Itu untuk sampingnya untuk latihan perang, Brimob. Padahal dalam undang-undang hutan lindung, saudara, menebang pohon satu aja kena hukum. Menembak burung satu kena hukuman. Tidak boleh diacak-acak. Ini buat latihan perang. Setiap hari dom warga. Waduh. Ternyata Habib Rizik melihat warga ketakutan. Habib Rizik gak ceramah kemana-mana. Warga dikumpulin, ada lagi latihan perang. Belum bisa perang lagi latihan. Lagian karena peluru nggak dipakai, lama-lama nanti kalau senjatanya bisa pada macet, pada karatan. Jadi buat latihan kan jadi bagus. Oh begitu Habib. Tapi Habib kaget-kagetan juga. Nggak apa-apa, nggak ada yang punya jantung kan? Punya Habib, saya punya jantung. Ya punya jantung. Kalau nggak punya jantung malah mati. Habib Rizik kalau lagi-lagi softo tuh begitu ngomongnya. Bicara serius, tahu-taunya canda. Emang Bapak punya jantung juga kan Pak ya? Ya punya. Nah kalau nggak punya jantung mati. Maksudnya penyakit jantung. Tapi kan kadang-kadang kiai ustadz kalau lagi softo begitu, ente katanya sakit ya. Saya dengar katanya ente punya jantung ya. Enggak punya jantung. Begitu ribut. Masa sih nggak punya jantung? Hebat kok bisa hidup tanpa jantung. Waduh. Ini nggak bohong, itu lagi softo tapi bikin stres tapi ketawa. Umat saudara dikumpulin sama Habib Rizik, potong itu sapi, kumpulkan 2000 warga, dibagi daging satu orang 5 kilo, beras 5 kilo, peralatan sholat. Begitu kumpul Habib Rizik bilang, ini biar terobati. Yang membuat stres Brimob, aku yang mengobati. Apa kata Habib Rizik? Teror dibalas dengan cinta. Subhanallah. 200.000 warga saudara diprovokasi supaya diusir itu Habib Rizik. Gara-gara Habib Rizik kita nggak tenang. Yang memprovokasi diuber-uber. Apa lo? Saya cinta sama Habib Rizik. Mendingan gua matiin lo daripada saya anti Habib Rizik. Begitu ketahuan ternyata intel saudara. Diuber-uber sama warga intel. Kalang kabut itu. Ini nggak bohong saudara. Diteror, anti Pancasila. Anti Pancasila. Habib Rizik lagi bicara tesis beliau. Tesis beliau berbicara Pancasila. Lah yang lawan Sukmawati yang ijazahnya palsu.
Iya. Nggak nyambung saudara. Ijazahnya Sukmawati palsu, resmi itu. Tapi sampai sekarang nggak dituntut kok sama polisi. Yang ijazah SMA-nya palsu, protes Pancasila yang S3. Nggak ketemu otak saudara. Nggak ketemu. Habib Rizik tantang, ayo kita diskusi tentang Pancasila. Megawati sama Presiden Jokowi, saya sama Rahmawati. Ayo terbuka. Siapa yang menguasai Pancasila? Itu ditantang terbuka saudara, resmi. Megawati tiarap, Jokowi kagak mau. Kagak ngerti Pancasila, mau bicara Pancasila. Ditantang habis sama Habib Rizik. Sampai Profesor Yusril Iza Mahendra mengatakan, kalau Habib Rizik kasusnya masih diteruskan tentang penistaan Pancasila, saya yang akan menjadi pembela Habib Rizik. Saya ahli tata hukum dan ahli Pancasila. Takbir. Orang Betawi bilang, ikan bawal, ikan terong, lu jual gua borong. Kata orang Betawi. Makanya alhamdulillah saudara, enggak, terakhir ini jangan ngomong-ngomong yang begini nih ya. Yang terakhir dari Habib Rizik nih kasusnya. Terakhir kan diperiksa lagi di Polda Bandung. Begitu diperiksa, yang periksa bilang, Habib Rizik capek saya meriksa. Loh kenapa? Saya mau nanya apa? Habib Rizik jawabannya lebih luas. Lah kata Habib, ente mau nanya apa? Ini saya sudah siapkan 900 halaman tentang sejarah Pancasila dari nol. Iya Bib, saya juga kagak paham yang begitu. Ya udah tulis saja. Capek Bib nulis kebanyakan. Ya udah pokoknya ente terima aja, udah. Akhirnya udah ada cepet tanda tangan, udah. Kapolda manggil, minta makan bareng sore sebelum keluar. Ini jangan ngomong-ngomong nih ya ini. Begitu ngomong habis makan, ngomong nih Kapolda. Habib Rizik, saya nggak ada masalah sama Habib. Habib nggak menghina Pancasila, Habib ngerti Pancasila, tesisnya Pancasila. Tapi saya ditekan dari atas, Bib, suruh meriksa ente. Rahasianya dibuka, ditekan saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini Indonesia kan negara hukum, bukan negara preman. Betul? Tegakkan hukum, betul? Kenapa hanya tekan-tekan? Makanya saya kasihan sama polisi bawah. Kasihan, yang ditekan sama atas. Kagak jalanin dipecat, kasihan kan? Makanya bapak-bapak memaklumilah sama yang di bawah begitu. Ya jangan dimusuhi, kasihan dia ditekan kok. Kita kan penyayang sama dia. Kata Habib Rizik, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Daripada bapak dipecat, mendingan jalanin aja tugas. Tapi kan nggak enak Habib. Saya panggil Habib Rizik, nggak apa-apa, saya maafin kok. Ya Bib, bener Bib, jangan marah ya. Enggak. Jadi Habib nggak salah, nggak salah. Tapi saya juga nggak mau meriksa, tapi ditekan. Iya, kalau tekan-tekanan ada yang ditekan ya. Habib Rizik begitu ini cerita sama saya doang. Ya saya taal. Habis ngobrol sama Kapolda, ini. Kenapa ini? Rahasia 4 mata. Tapi Habib Rizik tahu kalau sama saya bakal anak bocorin ke masyarakat, begitu. Jadi udah nggak rahasia lagi. Makanya saya ngomong ini sama bapak-bapak ibu-ibu, ini rahasia. Off the record. Iya. Nanti kalau diomongin saya dipanggil Kapolda Jawa Barat lagi. Loh, terus kalau dipanggil Kapolda Jawa Barat kan udah saya bilang rahasia Pak gitu. Ini permainan saudara. Target pembunuhan Habib Rizik saudara. Ini biar nggak putus. Beli lagi HP kedua. Cuma 3 bulan saudara. Habib Rizik telepon sama saya disadap lagi. Di cloning lagi. Bapak-bapak, cloning ini begini. Ini saya HP saya taruh. Tahu-tahu HP teman saya bunyi. Nomornya nomor saya. Itu cloning. Jadi nomor saya bisa nyebar ke siapa-siapa, WA, SMS, telepon. Padahal yang telepon bukan saya. Itu di cloning namanya. HP saya di cloning itu udah jelas sekali. Saya lagi ngobrol sama anak sama istri, tahu-tahu HP istri saya dering. Dilihat, Abi nelponnya, nelpon tuh HP anak di telepon tuh. Di cloning, udah ketahuan, tapi biarin aja. Habib Rizik ganti lagi, yang ketiga, yang kedua ini ganti, Habib Rizik tawan Laskar bilang, Habib Rizik sayang tuh HP baru,
cakep lagi mahal, ana beli deh beb, ngambil berkah beb. Habib Rizik, enggak, ini HP bersih kok, udah di cloning, udah disadap, hati-hati. Oh enggak beb, ana punya cara beb supaya nggak bisa disadap. Udah beb, ana beli deh, ana beli. Kalau nggak dikasih dibeli deh, nggak apa-apa, biar ana berkah. Maksa Habib Rizik, kalau dipaksa udah kasih. Ini namanya Edo Laskar ya. Itu di restart itu 20 kali, data udah hilang semua. Begitu dia keluar dari Megamendung sore, ini setelah dipunyain sama Edo itu udah 5 hari, dia keluar dari Megamendung karena dia nginep 5 hari. Keluar dia dari Megamendung, pesantren Habib Rizik ke jalan besar itu kira-kira setengah jam. Begitu sudah di jalan besar, tahu-tahu diikutin sama mobil. Dia pakai mobil, ditabrak dari belakang, gedor. Begitu tabrak, mobilnya ringsek, mogok. Keluar dari 3 mobil 20 orang, pakai preman semua, diserbu. Yang diambil HP-nya dulu, baru Edonya diambil, dibawa ke Polda. Dikirain Habib Rizik mobilnya, targetnya kan Habib Rizik. Ternyata HP-nya udah dipegang yang lain, yang kena yang pegang HP. Kan Habib Rizik udah bilang HP saya bermasalah. Dia nggak percaya, ternyata sudah di restart, datanya dihilangin tapi sinyalnya nggak hilang. Begitu dia kena ini, dia geger. Oh ini HP-nya, begitu HP-nya dicek kagak ada data, tapi HP-nya nggak dibalikin, diperiksa. Itu yang namanya Edo. Edo jawab, saya beli sama Habib Rizik. Ini memang HP-nya Habib Rizik, betul. Ya dia kecelek juga saudara, berarti betul dong percobaan pembunuhan. Dan 20 ini saudara oknum polisi semua, berarti setting dong. Jadi ini nggak main-main. Loh kenapa kok dikriminalisasikan? Bukankah ulama kalau umaro bersatu dalam kebaikan, ini umat akan lebih cepat, lebih baik, betul? Enggak, ulama jangan dimusuhin. Ulama punyaan umat. Ulama kiai itu tidak ada sekolahannya. Ini pangkat yang Allah berikan melalui masyarakat. Nggak ada pensiunan kiai, nggak ada pensiunan buya, nggak ada. Iya, kalau jenderal ada pensiunannya, betul? Betul? Kapolres ada pensiunannya, betul? Kalau ente memusuhin umat Islam, begitu pensiun ente kagak punya teman, betul? Lo dulu waktu punya jabatan lu musuhin, sekarang pensiun teriak-teriak lu, diomongin begitu. Waktu tanda tangannya masih laku, masih instruksinya masih bisa diikutin, nggak bela umat Islam. Begitu tanda tangan kagak laku, ngomong Islam, kemarin kemana aja? Kan umat begitu. Karena ada pensiunan, hati-hati, berjuang mumpung masih punya kesempatan. Saya jenderal, saya Islam, akan aku perjuangkan Islam, walaupun jenderalnya harus saya lepas. Begitu dong mestinya, betul? Yang begitu mohon maaf, yang begitu ke orang kafir. Itu orang kafir saudara, kalau punya jabatan, manfaatkan jabatannya untuk agama. Saya Kapolres, saya Kristen, saya akan bela Kristen walaupun saya dipecat jadi Kapolres. Itu fakta saudara. Saya jenderal, saya Kristen, akan aku bela Kristen walaupun jenderalnya harus saya lepas. Ini fakta. Saya jenderal, saya Islam, akan kukorbankan Islam, yang penting saya tetap jenderal. Ini juga fakta saudara. Ini juga realita. Dari mana kita tahu saudara? Saya baru ke Poso. Tokoh ulama Poso yang tadinya ketua MUI, kemudian pendiri FPI di Poso, Kiai Haji Abdul Ghani wafat, meninggal. Saya hadir utusan dari DPP FPI di hari ketiga takziah ketiga, itu jamaahnya 3.000 lebih. Saya tausiah, ketua MUI tapi keras, hitam putih, halal halal, haram haram. Pada saat perang Poso saudara, saya tanya sama komandan yang masih hidup, saya malam diunjukin, ini wilayah dulu perang di sini, ini basis Kristen, pakai senjata semua, kami dari sini, kami pakai ketapel, tapi akhirnya kami juga punya senjata. Saya akhirnya nanya, Ustadz, Laskar Kristus bisa punya senjata laras panjang AK-47, AK-57 itu dari mana? Disufle dari Brimob yang non muslim, sehingga kita kalang kabut, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa menang.
Loh, tapi kan nggak punya senjata. Akhirnya punya. Kenapa? Yang Laskar Kristus yang bisa kita bunuh, kita ambil senjatanya. Tapi kan nggak seimbang mereka senjatanya. Iya nggak seimbang. Kita terus minta sama Allah. Satu-satunya cara kita harus menyerbu pos polisi. Pos polisi kita serbu, kita ikat itu polisi, senjatanya kita ambil, kita pinjem. Ini yang ngomong komandannya, saudara. Ini ada di pos polisi yang jaga itu 5, diikat semua. Senjatanya ngomong, Pak, saya pinjem senjata ya. Kan baik tuh orang Islam. Itu. Begitu ini dia pakai perang, dom proyektil pelurunya udah habis, Pak, saya balikin, dibuka. Wah, cakep strateginya, minjem tuh. Nah, kenapa? Karena kami nggak disufle. Begitu ternyata dengan pertolongan Allah, anggota Brimob satu pos ada 1 orang keliling di wilayah Kristen. Di wilayah Kristen keliling itu diantara ninjo ada orang Islam yang diikat di situ, lagi disiksa 5 orang. Brimobnya ini kebetulan agamanya Islam. Begitu dia belum sampai ke penyiksaan, di tengah jalan dipukulin sama Laskar Kristus. Begitu dipukulin, diambil senjatanya, ditembak dia. Dah! Nah, orang Islam yang lihat, yang lagi disiksa, dalam keributan begitu bisa lolos 1. Dia lari melalui pegunungan, hutan-hutan, berdarah-darah karena habis kena siksa sekaligus kena jatuh dan lain sebagainya. Ke pos. Begitu ke pos, kata, tenang, ada apa? Kenapa? Tenang. Begitu tanya, itu anggota Brimob dibunuh sama Laskar Kristus. Kenapa? Diceritain, marah ini. Dia marah 4-4-nya. Anggota kita dibunuh, kurang ajar. Umat Islam yang lain dibunuh, rela. Begitu temannya dibunuh, kurang ajar. Nih saya pinjemin. Nih buat perang, dipinjemin. Saya bilang masih bagus ada Brimob dibunuh. Jadi akhirnya Brimobnya minjemin. Saya bilang sama Pak Sugianto, komandannya Ustadz Sugianto, ente nggak doa sama Allah mudah-mudahan ada Brimob yang dibunuh sama Laskar Kristus lagi begitu. Kan nanti jadi kita dapat pinjaman banyak. Ya itu aja pertolongan Allah. 4-4-nya orang senjatanya diserahin. Tapi bilang nanti dibalikin. Iya minjem, itu juga minjem tuh. Jadi ini fakta, saudara. Jadi mereka agamanya nggak Islam, bela agama kok. Inilah persatuan umat Islam yang diperlukan, saudara. Ayo, siapapun Anda, dari kelompok yang manapun, mau Muhammadiyah, mau NU, mau FPI, mau Persis, mau apapun saudara Anda Islam, wajib bela Quran, bersatu. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Jadilah engkau umat yang bersatu, karena pertolongan Allah akan diberikan kepada umat yang bersatu. Bela Quran, saudara. Tidak sia-sia. Tolong wahai umat Islam, sadarlah di antara kita masih banyak kelemahan dan kekurangan. Allah lagi tutup kelemahan kita, kekurangan. Allah berikan kemenangan, saudara. Betul? Cobalah, jangan saling mencari kelemahan kita. Mari kelebihan kita manfaatkan, kita gabung, kelemahan kita tutup. Kan enak. Oh, Ustadz ini punya bakat. Bukannya bakat apa? Mimbar, kita dorong di mimbar. Oh, Ustadz ini nggak punya bakat mimbar, punya bakatnya buka kitab, kita dorong buka kitab. Berjuang itu dari mana kita punya kemampuan? Nggak usah sirik, nggak usah dengki. Kedengkian itu bahaya, saudara. Nggak ada manusia sempurna kecuali Nabi. Kenapa bapak-bapak menghormati saya? Kenapa bapak-bapak menghargai saya? Jawabannya bukan saya hebat, bukan saya ustadz, bukan saya kiai, bukan saya alim, bukan. Allah tutupi kekurangan saya. Coba, kalau Allah bongkar kekurangan dan jelekan kita nggak ada yang menghargai kok. Apakah bapak-bapak yakin, ibu-ibu yakin bahwa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya? Apakah yakin Anda itu lebih alim daripada kebodohannya? Enggak. Saya ini bersyukur sama Allah karena nikmat Allah menutupi kejelekan, kekurangan serta dosa saya. Kalau Allah buka dosa saya di depan bapak-bapak, jangan-jangan saya diludahin. Gak ada yang mau hormat. Kalau bapak-bapak diperlihatkan sama Allah kekurangan saya, kebodohan saya nggak akan disapa. Jadi kita ini jujur, saudara, lebih banyak kekurangannya.
lebih banyak dosanya. Cuma Allah tutup. Kenapa? Karena kita setiap sholat juga minta wajburni, Rabbi firli warhamni, wajburni warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu doa komplit. Allah kabul, sempurna kita hidup. Kita minta ditutup oleh Allah kejelekan-kejelekannya. Allah tutup. Makanya kalau kita sudah ditutup kejelekannya sama Allah, jangan buka kejelekan orang lain. Kita pernah berbuat salah, tapi kesalahan yang lalu bukan untuk diungkit, tapi untuk kita perbaiki. Sayyidina Umar Ibnul Khattab dulunya adalah preman padang pasir. Tapi begitu taubat bela Rasulullah, bahkan dia mengatakan, siapa yang menghalangi Rasulullah, demi Allah, langkai dulu mayat saya. Ada kemudian orang yang menghina Sayyidina Abu Bakar, oh bekas preman. Enggak saudara, di EPI itu bekas perampok, bekas preman itu banyak, udah tobat, nggak pernah diungkit. Itu mohon maaf saudara, Ustadz Ujai terkenal, itu dulu binaan EPI. Dia kalau bareng sama ceramah sama saya, masya Allah, guru kami ini cium tangan, nangis ini. Kenapa? Dulu waktu masih make, kan kena narkoba, nakal saudara, kita bina. Begitu dia sudah baik, udah jadi ustadz, nggak diungkit lagi. Dia udah didengar sama umat, itu masa lalu. Wah, bekas narkoba, nggak usah didengerin. Ente nggak bisa ngeliat kebaikan saudaranya, kenapa sih? Nah, ini juga kunci ukhuwah. 212 sekali lagi saudara, Allah tutup kejelekan kita semua. Kita diberikan kemenangan karena saling asih, saling asuh. Sesama kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, yang namanya ikhwah jamaknya akhun, bisa ikhwatun, bisa akhun. Ikhwatun itu lebih ke dalam. Dulu orang-orang Arab itu mengatakan saudara itu ikhwan, itu dianggap hanya garis dari keturunan. Begitu ayat turun innamal mu'minuna ikhwatun, keturunan kalah saudara. Artinya persaudaraan iman itu di atas saudara kandung saudara. Nah ini pegang kunci. Kalau Anda iman, kita iman saudara, lintas itu semuanya. Kita bela wajib, kita bela, dukung ulama yang memperjuangkan agama. Apalagi ulama yang dikriminalisasikan. Habib Rizik target pertama saudara. Yang kedua Ustadz Bahtiar Nasir. Yang ketiga Haji Munarman. Ini saya kasih urutan nih. Yang keempat itu yang sudah dipanggil ya, itu Pak Lutfi, bendahara GNPF UI. Bendahara dikorek-korek, disuruh uangnya diaudit. Ini emang uang negara, ini uang umat. Tadi GNPF MUI yang dari Agam Bukit Tinggi berapa kasnya? 150 juta. Itu dari siapa? Emang bantuan Pemda? Emang bantuan pemerintah? Enggak kan, dari umat. Loh kok mau diaudit, ada urusan apa? Itu sampai Ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin marah. Ada urusan apa uang umat diaudit? Justru yang korupsi kagak diurusin, kok uang umat mau diaudit? Ini orang yang nyumbang pada marah. Itu pada waktu Pak Lutfi itu dipanggil ke Polda saudara. Jadi kebetulan Pak Lutfi ini asli Padang, bendahara GNPF Pusat, dan beliau itu master SHMH. Yang nanya tamatan SMA. Pusing sendiri saudara. Begitu bagaimana keluar masuknya uang? Oh, audit kami rapi sesuai dengan pedoman keuangan. Kami mempelajari tentang pembukuan keuangan, dan kami sarjana hukum. Bukan jangan Anda berpikir bahwa Ustadz Kiai nggak menguasai dalam bidang keuangan. Bagaimana? Ya ini sudah saya print out 900 halaman. Silahkan disalin. Aduh jangan Pak, banyak banget. Ya udah, orang banknya aja nggak sanggup, minta di print, itu banknya akhirnya ngasihnya datanya. Nih saya kasih filenya aja. Kenapa saudara? Itu sumbangan yang 5.000 ada tulisannya. Ada yang 5.000, 10.000, ibu-ibu nyumbang masukin ke rekening 3.000, katanya kembalian belanja. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, totalnya pada saat itu sampai menyentuh 7 miliar.
Pengeluaran saudara, pengeluarannya jangankan yang 1 juta, yang 5.000 ada bonnya. Ini GNPF UI saudara, kita kepercayaan umat. Kenapa umat tetap percaya? Keuangannya kita transparan. Anda mau cek, saya ini wakil ketua GNPF UI, saya mau minta uang, itu Pak Lutfi nanya dulu, mau buat apa saya? Enggak, malam ini saya harus tidur ke hotel, besok pagi saya harus turun sebelum subuh untuk pengamanan di lapangan. Kalau enggak, ini anak nggak bisa dari rumah. Ya sudah, bayarin dulu, nanti bonnya tuker duit. Nah saya minta dikirim duit dulu, nggak boleh. Padahal kurang apa baiknya saya sama dia. Nah ini kan masalah organisasi, bukan saya nggak bisa bayar, tapi ini lagi tugas organisasi, harus ada bon. Wah kalau nanti diperiksa, kita punya bon. Sampai mohon maaf saudara, kalau urusan pribadi itu kita nggak boleh pakai. Pada saat saya itu datang membawa bantuan 500 juta ke Aceh, pada saat PD Aceh ada gempa, saya khotbah di masjid. Percis di khotbah tengah-tengah gempa susulan, itu orang sudah mau pada lari semua. Saya diem sambil tersenyum, akhirnya duduk semua. Itu Habib Hud Al-Atas bilang, Haji Ustaz, kalau ente lari yakin lari semua. Tapi ana lihat ente tenang tersenyum. Lah ana bilang, lah kenapa takut di rumah Allah ada gempa? Ya iya, kalaupun harus mati di rumah Allah kan syahid. Saya sambil senyum lihat jamaah, lihat kok khotibnya senyum-senyum aja, akhirnya duduk aman. Nah itu kan termasuk memberikan kesejukan. Nah itu kita bawa 500 juta disumbangkan, nggak ada kwitansi. Loh, masjidnya hancur, ini masjid ambruk, cuma kelihatan atasnya doang, kubahnya doang. Yang 2 lantai hancur itu. Kita kasih sumbang, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Mana kita mau minta kwitansi? Kita harus cari kwitansi, apa nggak pusing? Bagaimana cara cari kwitansi? Ana bilang, udahlah Pak Lutfi, ngomong aja sama polisi, yang 500 juta untuk Aceh, yang bawa sebutin aja, saya akan ikut bawa. Kalau tanya kwitansinya, pakai logika aja. Orang masjid aja hancur, data semuanya hilang, jangankan kertas, ballpoint kagak ada. Masa mau bikin kwitansi? Begitu aja Pak Lutfi. Ya juga ya, kalau dia nggak percaya ajak aja ke Aceh barengan, polisi yang nyidik ajak, nih yang terima nih, biar ongkos sendiri-sendiri, saya bilang begitu. Jadi ini mau dicari-cari saudara. Urut Agim itu masuk yang akan dikeranjangin saudara. Saya itu nomor 11, Ustadz Arifin Ilham masuk, Agim itu nomor 13, Arifin Ilham dia nomor 10 di atas saya. Jadi ulama-ulama mau dikriminalisasikan. Saya cuma nanya, ada kepentingan apa? Kok ulama mau dikriminalisasi? Tujuannya satu, memisahkan umat dengan ulama. Karena saat ini suara ulama lebih didengar daripada suara umaro. Ini yang mereka takut saudara. Kita lebih dengar kok. Makanya pernyataan yang menarik saudara, itu Ustadz Ahmad Al-Habsyi mengatakan, kalau saya dengar Habib Rizik di penjara, ditahan, demi Allah saya akan gerakkan seluruh pengikut saya untuk menyerbu seluruh kantor polisi, minta di penjara. Takbir. Kenapa? Kalau ulamanya penjara, kita minta di penjara bareng aja udah. Kan nggak muat itu kantor polisi. Saya bilang cakep Ustadz, cakep. Kiai Hasyim Muzadi saudara di depan anak dengan beberapa ulama, dia ngomong, NU saya mengaku Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam. Kalau Habib Rizik ditahan, dipaksakan untuk ditahan, saya akan gerakkan seluruh pesantren di Indonesia untuk masuk ke kantor-kantor polisi, minta di penjara juga. Takbir. Loh kenapa saudara? Karena kita wajib bela ulama. Kalau bukan kita yang bela ulama, siapa? Semalam saya sampaikan saudara, buka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu anjing yang najis mukhaladah bisa masuk surga saudara. Kitmir itu anjing namanya. Dia bela pemuda-pemuda yang menegakkan kalimat Allah, yang dakwah. Ketika itu dikejar-kejar sama penguasa, dikriminalisasi oleh penguasa, bahkan
Khan akan dibunuh sama penguasa pada saat itu. Anjing ini ikut ulama, bela ulama. Begitu dikejar, udah dekat anjing belok. Pasukan mundur, terus diikutin sampai masuk ke gua. 5 pemuda, 7 pemuda dalam riwayat masuk untuk mengamankan di gua. Anjingnya berada di luar nungguin. Anjing ini mati. Di riwayat hadis yang sahih masyhur, saudara, nanti anjing ini di hari kiamat ketika orang-orang pada masuk surga digiring, saudara, anjing ini lari-lari menuju surga. Dihentiin sama malaikat, anjing lu mau kemana lo? Surga. Anjing kan lo? Anjing. Mau kemana? Surga. Kenapa? Aku ikut ulama, ikut pemuda Ashabul Kahfi. Dia udah ada di surga, aku harus ikut ke surga. Malaikat tanya sama Allah, ya Rob, bagaimana dengan anjing ini? Allah menyatakan anjing itu telah aku sucikan dan dia harus bersama dengan yang dibela dan diikutin masuk surga. Pakai dong akal sehat. Kalau anjing yang najis mukholado bela ulama, ikut ulama masuk surga, apalagi kita. Betul? Siap bela ulama, siap bela Al-Quran, siap bela NKRI. Takbir. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita. Subuh berjamaah kita kuatkan, saudara. Musuh-musuh Allah semakin tambah meriang, saudara. Begitu sholat subuh berjamaah di mana-mana, setelah 212 dahsyat, saudara, itu orang-orang kafirin, munafikin stres, ketakutan, saudara. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Taurat masih ada kalimat-kalimat yang asli. Di antaranya Allah mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, Israel, kalian tidak pernah akan bisa mengalahkan dan menguasai umat Islam selama umat Islam memenuhi masjid-masjidnya dengan sholat subuh berjamaah sebanding dengan sholat Jumat. Itu kenapa Israel ngintip masjid terus. Israel, tentara Israel lagi-lagi ngintip ke masjid. Ya, subuhnya masih banyak, susah umat Islam dikalahin. Ya, ini sekarang kebangkitan Islam dari Indonesia. Karena ini, saudara, kita insya Allah munafiknya hilang, sifat munafiknya dicabut Allah. Janji Allah, saudara, Rasulullah mengatakan orang yang senantiasa menjaga sholat isya dan subuh berjamaah, maka hatinya bersih dari sifat kemunafikan. Orang yang selalu senantiasa bangun sebelum waktu subuh, rizkinya tidak akan dihambat oleh Allah, justru akan dipenuhi, saudara. Dengan subuh berjamaah di mana-mana, ini menimbulkan ketakutan mereka. Dan itulah kenapa sekali lagi Raja Salman pulangnya ditunda. Mestinya udah pulang, begitu dengar di Atin ada doa bersama untuk keselamatan negeri di Masjid Atin Taman Mini yang akan dihadiri oleh ribuan umat Islam, saudara, akhirnya Raja menyatakan dipending pulangnya, kepengen menyaksikan. Semalam ternyata, saudara, seluruh pintu Taman Mini dibuka, itu jumlahnya lebih dari 1 juta kumpul. Nama saya masih tertempel menjadi penceramah, saya ada di sini. Tapi Habib Rizik udah tahu saya ada di sini. Itu semalam dahsyat, saudara, damai, tentram. Dan yang menarik, pasangan Ahok, wakilnya Jarot datang, dicuekin sampai umat akhirnya pulang jam 8. Udah pengikutnya mati kagak ada yang datengin. Musibah itu dia. Kenapa? Karena dia jual keimanan, saudara. Kalau ada yang nanya, loh kok bisa begitu? Suruh aja buka, saudara, di dalam Al-Quran. Buka di dalam surat At-Taubah, suruh buka. Di ayat 84, itu ada jawabannya. Ya, Menteri Agama mengatakan fardu kifayah, kita sepakat. Tapi biarkan yang nyolatin kelompok mereka. Dicari Ustadz tolong dong sholati. Enggak. Anak enggak mau nyolatin, pendukung Ahok. Muadzin didatengin, tolong dong. Nanti azan di kuburan, enggak. Panggil aja Ahok. Akhirnya seharian kagak dimandiin, kagak di ini, sedih, menderita, baru mereka mikir boikot besar-besaran, saudara. Biar tahu, saudara. Coba kalau umat Islam dari dulu begitu,
Kalau yang nggak pernah sholat ke masjid, kalau meninggal dunia biarin aja. Sholat semua ke masjid. Betul lah betul? Coba kalau pengurus yang ngumumin. Spirit 212 Agam menyatakan yang tidak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid, maka kalau meninggal dunia, waalaikumsalam. Yakin sholat jamaah, betul. Karena kita takut mati. Karena apa? Takut matinya nggak disolatin. Loh kenapa sih? Kok kita butuh disolatin? Karena sholat itu fardu yang paling fardu. Sholat nggak boleh tawar-menawar. Saya pernah nyampaikan sama Kapolri, mestinya kalau lagi upacara bendera, penurunan bendera, jangan mulainya sebelum asar, selesainya habis maghrib. Sholat asarnya kemana? Saya ngasih tahu tuh. Kenapa sholat itu wajib, lagi perang aja wajib sholat, apalagi upacara. Nggak mampu sambil diri, duduk. Nggak mampu sambil duduk, berbaring. Nggak mampu sambil berbaring, telentang. Nggak mampu sholat dengan terlentang, isyarat dengan kerdipan mata. Waktu asar datang, kerdipan mata, sholat, isyarat. Kerdipan mata sudah nggak mampu sholat, disolatin. Kenapa orang meninggal disolatin? Karena sudah nggak bisa sholat sendiri. Kenapa orang meninggal dimandiin? Karena tidak bisa mandi sendiri. Kalau ada orang seumur-umur kagak pernah mandi, ya kalau meninggal ya nggak usah dimandiin. Wong waktu sehat aja kagak mandi. Buktinya apa? Kucing nggak pernah ada yang mati dimandiin, karena kucing kagak pernah mandi. Bapak-bapak tahu kenapa kucing nggak pernah mandi? Kenapa? Nggak punya anduk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi jaga spirit. Kita bangsa Indonesia wajib menjaga NKRI, betul? Sekali lagi saudara, selalu di mana saya ceramah saya tanya kepada para pejabat, pada para penguasa, pada para TNI, kepada para polisi, apakah seorang Ahok itu lebih berharga daripada keutuhan NKRI? Apakah seorang Ahok lebih berharga daripada kedaulatan NKRI? Kenapa? Persatuan kesatuan kedaulatan NKRI akan diacak-acak hanya dengan satu Ahok. Demi Allah, bangsa Indonesia, umat Islam khususnya tidak pernah akan rela Ahok harus dipenjara, titik. Kalau keputusan pengadilan nanti menyatakan Ahok bebas, maka umat Islam akan berkumpul dengan besar, tuntutannya satu, revolusi, saudara. Takbir, takbir, siap revolusi. Kalau tanya revolusi apa? Revolusi akhlak, revolusi hukum, revolusi pejabat. Kok salah kok nggak dihukum? Menghina Quran, saudara. Kalau bicara hukum Islam, Ahok sudah habis, saudara. Emang betul ini hukum Islam? Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ulama, menghina kiai, hukumnya mati. Itu sepakat seluruh ulama. Umat Islam nggak nuntut muluk-muluk, nggak nyuruh potong lehernya Ahok. Hukum. Sekarang itu dia terdakwa, kenapa sampai sekarang belum ditahan? Itu yang kita bingung. Mestinya kan ditahan, saudara. Kok nggak ditahan? Itulah yang kami mengatakan, apakah sehebat itu Ahok? Makanya banyak itu opini bapak-bapak di Indonesia ini sekarang, masya Allah, banyak baju-baju antik. Kalau mau baju anti peluru ada, warnanya hitam. Kelas harganya tergantung kualitas. Kalau hanya rompi itu ada harganya, yang harganya 3 juta. Kalau yang full, jaket full, itu biasanya dipakai oleh jenderal bintang 1 sampai bintang 4. Itu harganya paling murah 15 juta. Itu anti peluru. Saya punya, saudara. Loh kok punya? Ya dikasih hadiah. Ya enggak, kita enggak. Begitu kita lagi sering tembak-tembakan, begitu ada yang ngasih hadiah. Habib Rizik kasih 1, saya kasih 1. Aduh berat. Itu anti peluru berat, sampai 5 kilo. Saya bilang, aduh nggak sanggup deh, mendingan ganti peluru deh. Anti peluru, biar anti pelurunya Allah aja yang bentengin. Tapi kan itu kan juga bentuk dari syariat. Anti peluru, anti api, pemadam kebakaran, warnanya merah. Ada lagi baju yang anti hukum, kebal hukum, kotak-kotak. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah akan pertemukan kembali besok di mahsyar yaumul qiyamah. Pada akhirnya kita semua akan dikumpulkan besok di sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qulna wal muslimin minas saqwati ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiki ilal sa'ah wa minal usri ilal yusr wa minal itbari ilal iqbal wa minas saqami ilal sihha wa minas suhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal taufiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adl. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfikal mufdi ila ridhaka ya Allah al munhi ila jannatik المسخ بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا هوساه يا هوساه يا هوساه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه تبنا إليك يا الله تبنا إليك يا الله Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa anak-anak kami dan istri kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Para pejabat kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Baik dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, perbuatan dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Sungguh ya Allah, dosa kami amatlah besar ya Allah. Kesalahan kami amat banyak ya Allah. Sekiranya tidak kau ampuni ya Allah, sekiranya pintu taubat-Mu kau tutup ya Allah, hendak kemana kami mengadu ya Allah? Hendak kemana kami mohon ampunan ya Allah? Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah. Hamba-Mu yang dhaif, yang lemah ini ya Allah, yang tidak mampu menahan panasnya terik matahari-Mu ya Allah. Bagaimana kami menahan panasnya api neraka-Mu ya Allah? Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amal ibadah kami yang masih juga diselipin, dicampurin dengan hasud. Ibadah kami ya Allah yang belum bersih masih juga dicampur dengan kedengkian, riya, ketidakikhlasan ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu untuk menyelamatkan kami. Engkaulah zat penerima amal ibadah kami ya Allah. Ibadah kami tidak ada maknanya di sisi-Mu ya Allah, karena nikmat-Mu tidak akan bisa kami bayar dengan ibadah kami. Tapi kasih sayang-Mu ya Allah lebih luas dari jagat raya ini ya Allah. Ampunan-Mu ya Allah lebih luas dari alam semesta ini ya Allah. Saya yakin, kami yakin ya Allah, Kau akan mengampuni hamba-Mu yang telah menyesal akan dosa-dosa ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Dzal Jalalil Ikram. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rojauna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
selamatkan kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami ya Allah dari musuh-musuh-Mu ya Allah, dari asing dan asing yang akan mencabik-cabik keutuhan NKRI ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah NKRI ya Allah. Bagi kami umat Islam, NKRI adalah harga mati, kedaulatan di atas segalanya untuk menjaga keutuhan bangsa ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kekuatan kepada para TNI kami, kekuatan pada Polri kami untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, kemerdekaan NKRI yang telah diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada masa lalu. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh-Mu ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah, hancurkan musuh-musuh para ulama ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kalimat la ilaha illallah, untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warafun khafur, di bawah panji merah putih, di bawah hukum undang-undang konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta kebinekaan, serta bernaung pada kedaulatan ayat-ayat-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waftah lana fa innaka anta khairul fatihin, warzuqna fa innaka anta khairur razikin, wansurna ya Allah, fa innaka anta khairan nasirin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin, wahdina wa najjina minal qaumil munafikin, wahdina wa najjina minal qaumil hasidin. Allahumma ya man qala ud'uni astajib lakum, Allahumma ya man qala ujibu da'wat idza da'an, Allahumma ya man qala innaka la tukhliful mi'ad, istajib du'ana ya Allah, wa la taqta' raja'ana ya Allah, bihaqqi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir, wa tuhliku biha anna abwabas sarri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliya wa nasira, anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada segenap panitia, pengurus masjid, pejabat pemerintah, sipil, TNI, Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.